Kami akan membahasnya bersama Febri Diansyah, kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah, dan Boyamin Saiman, koordinator MAKI. Selamat malam, Mas Boyamin. Assalamualaikum, Vera dan pemirsa Metro Waalaikumsalam. TV. Ya, kita sambil menunggu Mas Febri untuk bergabung ya. Saya ke Mas Boyamin dulu. Mas Boyamin, Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, itu mengklaim bahwa sudah menjadi korban kriminalisasi. Menurut Anda di mana kriminalisasinya, Mas Boyamin? Ya, kalau istilah kriminal itu adalah orang yang berbuat kriminal diproses hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur kriminal. Itu namanya memang dikriminalkan gitu. Kalau kriminalisasi itu ya saya nggak paham sebenarnya maksudnya apakah dia merasa tidak bersalah terus dikriminalkan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, terserah aja. Itu kan memang pembelaan tersangka, mungkin penasihat hukumnya gitu. Tapi saya populer istilah itu kan tahun 2009. Gitu. Almarhum Pak Antasari Azhar itu kan masyarakat tidak percaya kalau melakukan pembunuhan. Nah, maka muncullah kriminalisasi. Dan saya pun membela Pak Antasari Azhar sampai bisa keluar dari penjara. Dan itu berproses yang lebih lanjut. Tapi ya memang perdebatan juga gitu. Tapi ya monggo aja lah kan. Tapi saya yakin bahwa Kejaksaan Agung dengan tanda kutip berani menerima pelimpahan atau pengalihan atau pemindahan, yang paling pas itu pemindahan berkas perkara ini atau termasuk penanganan perkara ini dari kepolisian, itu berarti kan sama dengan mempertaruhkan dirinya gitu. Kalau nanti tidak mampu menuntaskan ini, berarti kan menjadi akan dihantam oleh masyarakat. Prestasi yang selama ini Kejagung sudah kerjakan dengan baik, begitu korupsi-korupsi ratusan triliun, maka ini akan menjadi hangus. Ibarat kemarau setahun dihapus hujan 10 menit gitu, bukan 10 hari atau 1 hari gitu, Mbak Vera. Kalau kita lihat kan selama ini yang muncul di publik adalah barang bukti temuan uang dan juga emas yang ditemukan di Cafe Cipete ataupun juga di Rumah Sentul yang diakui sejak awal itu adalah rumah Febri. Nah, apakah menurut Anda bukti-bukti itu belum cukup untuk jadi dasar sangkaan TPPU ke Febri Adriansyah? Ya, itu dia. Saya sering seminggu ini dengan Metro TV kan juga mengatakan, kalau gitu kan berandai-andai ya, tidak ditemukan emas batangan 74 kg yang tanpa label dan uang dolar gitu. Kalau rupiah itu masih mending tidak ditemukan itu, maka saya akan ngomong bahwa ini adalah serangan dari pelaku-pelaku korupsi menggunakan oknum atau menggunakan serangan balik dari terhadap penanganan korupsi yang hebat ditangani atau dilakukan Pak Febri Diansyah gitu. Tapi ketika ada barang bukti berupa emas 74 kilo, duit hampir setengah triliun, aduh aku pun rasanya lemes. Karena apa? Meskipun saya itu hanya 0,01%, sejak tahun 2019 itu, sejak kasus Pinangki dan Joko Chandra itu kan kemudian saya ikut membangun, melaporkan perkara-perkara besar, termasuk Jiwasraya, saya cek itu, boleh dicek itu pelapornya saya, yang menerima laporan Pak Rudi Margono, waktu Aspitsus Kejati DKI, gitu Mbak Vera. Jadi, kalau kemudian ini masih kurang lagi apa gitu. Karena memang kalau Richard Jaroff itu meskipun mendekati 1 triliun kan dia hanya pegawai PMA, bukan penegak hukum. Nah, kalau ini penegak hukum punya uang di rumahnya, di berangkasnya, awalnya diakui bahwa itu rumahnya, tapi kemudian habis itu dibantah oleh Bang Hotman Paris, katanya rumah mertuanya dikasihkan cucunya gitu misalnya. Itu kan ya proses-proses yang menjadi kelabakan lah, istilah saya pembelaannya menjadi belepotan karena uang ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Apa masalah yang harus kita bicarakan lagi ketika seorang penegak hukum ada di rumahnya uang dan emas dan juga beberapa berkaitan mungkin bukti-bukti yang lain juga ada gitu. Itu rasanya sudah tidak ada yang kurang, Vera. Sudah ini makanya menurut saya ketika kemudian tim 9 itu menangani, ya cepat aja, tidak perlu ekspos berkali-kali. Mereka juga bintang 2 juga semua. Bu Katarina, Pak Muhyiddin, Pak Riono, terus juga Pak Rudi Margono itu pentolan-pentolan di KPK. Sebelum Pak Febri masuk, mereka sudah ada. Itu generasi pertama, saya ingat persis Pak Rudi Margono itu, saya tahunya itu ketika saya gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena kasus korupsi KPU. Korupsi KPU kan yang ditangani. Saya berhadapan dengan Pak Rudi Margono, mewakili KPK. Jadi mereka sudah terukur, sudah teruji, dan tidak mungkin ceroboh gitu Mbak Vera. Jadi Mas Boyamin,
bahwa predikat crime atau tindakan asal kejahatannya itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Sudah sangat jelas terang benderang, bahkan penetapan tersangka maupun juga penahanan tidak bisa dikatakan prematur? Ya, tetap itu harus didalami oleh penegak hukum karena memang pembuktian kalau di atas 10 juta itu memang di penegak hukum. Maka saya pun juga menuntut ini, duit ini diduga dari suap, gratifikasi atau pemerasan. Nah, saya akan fokus di suap. Suap ini siapa pemberinya, maka juga harus diproses hukum. Berikutnya adalah apa yang dibengkokkan dari proses hukum itu. Misalnya paling rendah diduga adalah ada seorang saksi ketakutan jadi tersangka, maka dia kemudian diatur-atur untuk setor duit. Nah, setor duitnya kepada siapa? Apakah sampai ke Pak Febri? Nah, itu tugasnya penyidik gitu. Atau ada perkara korupsi yang sebenarnya harusnya ditangani tapi tidak ditangani. Atau sebenarnya bukan korupsi tapi dikorupsikan karena memang dalam rangka untuk supaya ada orang nyuap. Gitu. Jadi banyak hal yang harus didalami. Apa yang dibengkokkan dan siapa, dan apa yang terakhir keuntungannya pada siapa, dan siapa yang dirugikan, negara atau bahkan korporasi atau orang lain atau BUMN. Ini supaya jelas, karena apa? Nanti bisa dikembangkan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Misalnya ada korupsi beneran di sana, ya didalami korupsinya, gitu Mbak. Nah, jadi tidak ada kejanggalan menurut Anda dalam penetapan tersangka hingga penahanan terhadap Febri ini. Bagaimana kalau misalnya Febri mengajukan pra-peradilan, kemudian bisakah itu meloloskan Febri? Tapi dijawab nanti Mas Boyamin usai jeda, dan kita nanti juga akan menanti Febri Diansyah untuk bergabung gitu ya bersama kita usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.